Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Zayati MPD. Yang saya hormati Ibu dari KPK bidang pendidikan. Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang Pendis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Bapak Ibu Kasih di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur maupun Bapak Ibu Kasih Kabupaten Kota se-Jawa Timur yang memiliki kegiatan pada siang hari ini, yakni terkait dengan implementasi pendidikan karakter, pendidikan anti korupsi di Pendis, ya, baik madrasah, pendidikan keagamaan maupun pendidikan agama di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang berbahagia. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita sekalian melalui ajaran yang benar, yakni ad-dinul Islam. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, rangkaian acara kegiatan sosialisasi atau informasi terkait dengan implementasi pendidikan anti korupsi pada pendidikan Islam di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tersusun acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua yaitu langsung sambutan oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, dan yang ketiga yaitu sosialisasi tentang implementasi pendidikan anti korupsi yang nanti akan disampaikan oleh tim KPK bidang pendidikan, dan acara yang keempat adalah penutup. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini agar berjalan dengan baik dan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita buka bersama-sama membaca Ummul Quran al-hadiniyah wa kulli niyatin sholihah al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yakni sambutan oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Zayati MPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bu Aida, beliau ini orang Jawa Timur. Jadi tetangganya Pak Buddha. Jadi beliau orang Pacitan, tetapi insya Allah saya kenal sudah agak lama dengan beliau. Dari beliau di di Litbang dulu ya, di Litbang KPK, ternyata sekarang pindah ke pendidikan. Jadi ini satu deputi baru di KPK. Nah, Bu Ida tadi di situ. Maka tadi saya ketika cerita di Litbang KPK, kita sering ketemu, sering diskusi. Saya kira ini menjadi bagian dari yang insya Allah nanti akan kita ikat komitmen bersama, sehingga apa yang dulu pernah kita perbincangkan di Litbang KPK itu kemudian terimplementasikan melalui layanan pendidikan kita. Bu Ida yang saya hormati, Bu Aida dan ada Bu Ida di belakang. Bu Aida yang saya hormati, alhamdulillah ini hadir semua Bu Aida, kawan-kawan dari bidang di lingkungan Ditjen Pendis. Jadi ada Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, dia Pak Samsuri, ini Pak Samsuri, Bu Aida. Kemudian ada Pak Santoso, Kepala Bidang PAI, Pendidikan Agama Islam. Jadi kita punya mata pelajaran PAI, kita punya guru agama,
Tetapi kepunyaan kita itu hanya memiliki 2 entitas itu, lembaganya milik orang lain. Jadi PAI yang ngajar di sekolah-sekolah umum, itu kira-kira ada Pak Santoso, kepala bidangnya, lalu juga ada Pak Leksono, kepala bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Jadi apa yang dimintakan Bu Aida untuk kemudian ketemu dengan kawan-kawan pendidikan, ini kira-kira address-nya sudah lengkap. Ibu dan Bapak sekalian saya hormati, tentu kita punya komitmen agar kurikulum anti korupsi yang selama ini sudah kita sering diskusikan, sudah kita perbincangkan, untuk kemudian diterapkan di layanan pembelajaran kita, baik di sekolah, di madrasah, maupun di pondok-pondok pesantren. Nah, saya seringkali menyampaikan kira-kira begini, Bu Aida, terkait dengan penguatan dan pengayaan kurikulum anti korupsi di satuan-satuan pendidikan itu, tentu pada akhirnya akan bermuara sekurang-kurangnya pada 3 hal. Yang pertama pada kontennya. Kontennya. Jadi kontennya itu bisa kurikulum yang baik, ada subject matter-nya, atau bisa dengan hidden kurikulum. Dengan hidden kurikulum. Dan kalau ini bisa kita praktekkan, maka kesadaran membangun anti korupsi itu tidak hanya kemudian masuk pendidikan agama, ke matematika. Matematika itu mengajari kita untuk jujur. 2 kali 2 mesti hasilnya 4. Tanpa harus memandang siapapun yang punya 2. Ketika dikalikan 2 hasilnya 4. Itu. Matematika itu mengajarkan istiqomah, konsistensi. Nah, ini pendekatan-pendekatan hidden. Bisa dilakukan dengan mata-mata pelajaran apapun, konten apapun. Yang kedua, saya kira di samping penguatan dari sisi konten, ini kami mohon betul nanti Bapak-bapak kepala bidang, baik di madrasah, di PAI, dan juga di pesantren, pada akhirnya juga akan terkait dengan siapa yang menyampaikan, gurunya. Maka tingkat literasi guru-guru kita terkait dengan anti korupsi ini harus benar-benar kuat. Tingkat literasi ya. Keterbukaan wawasan tentang pentingnya anti korupsi ini harus ada pada masing-masing guru yang akan mengajarkan. Insya Allah kalau guru madrasah, Mbak Aida ini luar biasa. Guru madrasah, guru pesantren, guru PAI itu kan mu'alim, mu'adib, murabbi. Jadi bukan hanya pada level wacana, tapi insya Allah in action, saya kira mereka bisa menjadi duta-duta dalam rangka gerakan anti korupsi di masing-masing satuan pendidikan. Lalu yang berikutnya perangkat, saya kira. Perangkat yang diperlukan. Ini yang terkait dengan perangkat ini mohon dukungan tentu karena kalau dalam bahasa fikihnya itu, qaidul fikih lil wasail hukmul maqasid. Hukum sarana itu sama dengan hukum tujuan, Pak Ida. Jadi kalau kita berkehendak untuk menegakkan tadi pendidikan anti korupsi, maka semua perangkat yang diperlukan ini juga harus dipikirkan bersama-sama. Kami mohon misalnya kawan-kawan KPK, karena dulu kita sudah menyampaikan di Litbang KPK, pentingnya infrastruktur, baik fisik maupun infrastruktur sosial dalam bentuk program dan kegiatan. Ini kita difasilitasi untuk itu. Kendala kita Bu Aida terus terang saja, dari DIPA yang kita miliki itu hampir dipastikan semuanya program mandatori. Mandatori, ada judulnya semuanya. Untuk BOS, untuk PIB, untuk yang lain-lain. Nah ini yang, maka kemudian penguatan-penguatan infrastruktur sosial dalam bentuk program kegiatan ini yang mohon betul ada endorse dari kawan-kawan di pendidikan, agar kemudian misi besar dalam rangka anti korupsi ini bisa kita realisasikan. Intinya Bu Aida, insya Allah Jawa Timur melalui entitas madrasah dan segala macam bermitra untuk memulai dan melembagakan pendidikan anti korupsi ini. Dengan tentu yang pertama adalah penguatan karakter moral dan karakter kinerja. Karakter moral kaitannya dengan kejujuran, kesopanan, kemudian iman, takwa ini moral, kemudian karakter kinerja tentu ulet, tangguh, memiliki daya saing yang tinggi,
Kita pengen anak-anak kita itu ya tangguh tapi ya jujur begitu. Tidak tangguh tapi culas. Maka dua-duanya, karakter moral dan karakter kinerja ini. Terima kasih Bu Aida, mudah-mudahan ini menjadi silaturahim pertama dan mudah-mudahan hasil maksud. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disampaikan terima kasih pada Bapak Kakanwil yang telah memberikan sambutan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Untuk acara yang ketiga, yakni penyampaian program implementasi pendidikan anti korupsi yang akan disampaikan oleh Ibu Aida Ratna Zulaiha. Ini adalah selaku Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI. Pada beliau, waktu kami persilakan untuk secukupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kakanwil Kementerian Agama Jawa Timur, Kepala Bidang terkait Pendidikan Islam, Madrasah, PAI, Pontren, dan para undangan yang hadir secara luring, kepada yang hadir secara daring dari bidang pendidikan Islam di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Terima kasih juga atas kehadirannya. Hari ini kami dari Komisi Pemberantasan Korupsi, sebenarnya Pak kegiatannya ini ingin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut implementasi pendidikan anti korupsi di Provinsi Jawa Timur yang kepada satuan pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama. Terutama mungkin nanti akan lebih banyak madrasah karena ini menindaklanjuti dari Rakornas Pendidikan Anti Korupsi yang sudah dilakukan di akhir tahun 2018 kemarin. Jadi sebelum ke sana mungkin yang teman-teman saya yang dari Jakarta bisa menampilkan materi saya. Nah, saya mulai di slide berikutnya. Nah, jadi gini, Bapak dan Ibu serta undangan yang hadir di kegiatan daring dan luring pada siang hari ini, mensosialisasikan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa strategi pemberantasan korupsi itu yang dilakukan KPK saat ini terdiri dari 3 program besar. Yang pertama, kita ingin membangun nilai supaya orang tidak mau korupsi. Itu dilakukan melalui pendidikan. Kita tahu kalau pendidikan memang jangka waktu outputnya baru terlihat dalam jangka yang panjang gitu. Tetapi di situ kita sangat meyakini bahwa nilai anti korupsi bisa dibangun melalui pendidikan karena melalui pendidikan seluruh kegiatan atau program dilakukan secara terstruktur, terutama di pendidikan formal. Nah, namun kita juga membuka peluang atau membuka jalur lain selain pendidikan formal. Di bidang pendidikan ini juga informal maupun non formal menjadi bagian yang konsentrasi KPK juga. Nah, itu kita membangun nilai. Jangka waktu yang kita butuhkan untuk tahu outputnya nanti berhasil atau tidak memang jauh lebih panjang. Dan ini kalau di media tidak menarik, Pak. Makanya tidak pernah ada pemberitaan di media tentang program-program jangka panjangnya KPK. Kemudian strategi yang kedua adalah supaya orang tidak bisa korupsi, maka dilakukan upaya-upaya perbaikan sistem, yaitu melalui program pencegahan korupsi. Ini yang di Litbang itu tadi, Pak, yang perbaikan sistem pendidikan Islam misalnya, perbaikan sistem penyelenggaraan ibadah haji. Di situ biasanya kita akan menemukan potensi-potensi korupsi, di mana itu kemudian kita berikan rekomendasi untuk membuat potensi tersebut tertutup sehingga orang kalau misalnya peluang korupsinya itu tidak muncul di sana dan orang menjadi tidak bisa karena sistem yang baik menjadi tidak bisa melakukan korupsi. Mungkin jangka waktu output yang bisa kita dapatkan sedikit lebih pendek dari pendidikan, tetapi
masih tetap tidak bisa dilihat pada waktu sesaat gitu. Jadi ada jangka waktu untuk mengetahui hasilnya. Nah, program yang ketiga ini yang sering Bapak dan Ibu lihat di TV selama ini adalah upaya-upaya KPK untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi. Sehingga dengan dilakukan penegakan hukum di sana maka orang menjadi takut korupsi. Itu adalah di kegiatan penindakan. Jadi ini 3 program KPK ini kita mencoba melakukannya secara bersama komprehensif dan terus-menerus selama ada KPK. Nah, program ini sebenarnya juga merupakan mulai direalisasikan jauh sebenarnya dari waktu yang sebelumnya, maksudnya ini bukan program yang baru muncul, tetapi dengan undang-undang KPK yang baru, program ini menjadi lebih solid atau lebih dimunculkan begitu, terutama di pendidikan. Jadi kalau di pendidikan, kalau dulu kita hanya sebagai bagian dari program pencegahan, di tahun 2021 ini berdasarkan undang-undang KPK yang baru, pendidikan menjadi strategi tersendiri sehingga kemudian berefek kepada dibentuknya kedeputian baru di KPK. Lanjut mungkin di slide berikutnya. Nah, kedeputian baru ini adalah jadi kedeputian di KPK sekarang lebih banyak Pak. Kalau dulu pendidikan itu ada di bawah deputi pencegahan, sekarang ada deputi pendidikan dan peran serta masyarakat tersendiri. Itu di bawahnya ada Direktorat Jejaring Pendidikan, saya direkturnya. Kemudian ada yang lain itu Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi, Direktorat Diklat Anti Korupsi ini yang secara teknis pendidikan dan pelatihan anti korupsi melalui sana, dan yang terakhir Direktorat Peran Serta Masyarakat. Jadi konsekuensi dari tiga strategi tadi kemudian ditindaklanjuti oleh KPK dengan membentuk Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat. Kita istirahat sebentar karena ada azan.
Baik, kita kembali. Bapak dan Ibu terima kasih, sudah menunggu. Jadi, karena struktur kelembagaan KPK yang baru ini bahwa pendidikan mendapatkan tempat, tersendiri, tempat, sampai di tingkat eselon 1, maka kemudian, kita melakukan berbagai program terkait dengan pendidikan anti korupsi dengan, lebih komprehensif. Mungkin slide selanjutnya. Jadi konsekuensinya, pendidikan anti korupsi oleh KPK kemudian dilakukan, baik dari, sejak dini bahkan dari berbasis keluarga hingga ke, level setelah, keluar atau jadi dari dini SD, SMP, SMA, tsanawiyah, aliyah, perguruan tinggi hingga ke, ASN misalnya atau, pegawai-pegawai pada lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta. Kemudian juga di, sektornya formal, non formal, dan informal kita jadi, merambah, secara komprehensif ke sana. Sektornya juga ke politik, private sector, penegak hukum itu juga, menjadi sektor-sektor yang dirambah oleh KPK terkait dengan pendidikan anti korupsi. Jadi, di kalangan Kementerian Agama, di kalangan, sekolah-sekolah, agama sanawiyah, MI, sanawiyah, aliyah, perguruan tinggi Islam ataupun perguruan tinggi agama yang lain, sebenarnya, nilai anti korupsi itu adalah nilai-nilai yang sudah diajarkan. Mungkin lanjut di slide berikutnya. Itu merupakan nilai-nilai yang, secara tadi disampaikan ke Pak Kakanwil, secara apa namanya, moral maupun kinerja merupakan nilai-nilai yang diajarkan di, sekolah-sekolah, Islam gitu dan juga mungkin agama lain. Ada 9 nilai anti korupsi yang harus ada yang nanti menjadi output dari, program pendidikan anti korupsi yaitu, jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, adil, berani, sederhana, dan kerja keras. Saya sangat yakin nilai-nilai ini adalah nilai-nilai yang ditanamkan sejak dini, di sekolah-sekolah, di, satuan-satuan pendidikan yang selama ini, sudah ada. Hanya mungkin, kita perlu kerja lebih keras lagi untuk kemudian mencoba mengaitkan, memberi contoh, dan mengarahkan juga ke nilai anti korupsi. Jadi mungkin informasi atau pengetahuan tentang anti korupsi, tentang korupsi apa itu bisa diperdalam untuk kemudian dikaitkan dengan, nilai-nilai yang menyusun atau nilai-nilai apa, anti korupsi tersebut. Nah, Bapak dan Ibu lanjut ke slide berikutnya. Sebenarnya kegiatan kita hari ini itu memastikan bahwa pendidikan anti korupsi itu sudah terimplementasi atau kalaupun belum terimplementasi mungkin tahapannya sampai di titik mana, dalam, jejaring atau dalam, satuan-satuan pendidikan di bawah, Kementerian Agama, dalam hal ini di, Jawa Timur di bawah Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur. Jadi ini sebenarnya, kami hanya ingin memonitoring dari tindak lanjut Rakornas Pendidikan Anti Korupsi yang dilakukan di akhir tahun 2018 waktu itu, yang menyepakati ada komitmen pelaksanaan pendidikan karakter dan budaya anti korupsi, oleh waktu itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menristek, Dikti, Mendagri, dan, Ketua KPK.
Jadi di akhir tahun 2018 itu ada komitmen yang di situ sudah disusun rencana aksinya. Di dalam komitmen itu disepakati bahwa dalam waktu 2 tahun sejak penandatanganan ini, eee, pendidikan karakter dan budaya anti korupsi sudah diimplementasikan di eee, satuan pendidikan. Nah, kemudian juga di situ disepakati bahwa bentuk insersi pendidikan anti korupsi di satuan pendidikan itu tidak harus berupa mata pelajaran sendiri, tetapi bisa diinsersikan ke mata pelajaran yang sudah ada. Nah, jadi itu lebih mudah di sana dan ini tinggal teknisnya saja seperti apa di lapangan kalau bentuknya diinsersikan. Nah, itu tahap pertama. Tahap berikutnya adalah dengan adanya komitmen tersebut maka diperlukan regulasi pendidikan anti korupsi untuk bisa diimplementasikan di satuan pendidikan. Eee, Kementerian Agama itu relatif lebih sederhana karena Kementerian Agama terpusat, jadi seluruh kebijakan dikeluarkan oleh eee, oleh Kementerian Agama di pusat, sehingga Kanwil atau kantor Kemenak di kabupaten kota tinggal memastikan regulasi pendidikan anti korupsi yang dibuat oleh Kementerian Agama itu sudah diimplementasikan atau belum oleh madrasah. Dalam hal ini masih kewajibannya kepada madrasah, kalau berdasarkan Rakornas tadi. Kemudian tahap ketiga adalah kami ingin melihat bagaimana pendidikan anti korupsi itu implementasinya di satuan pendidikan, termasuk yang di bawah Kementerian Agama, di bawah Kanwil Kementerian Agama dan kantor-kantor Kementerian Agama di kabupaten kota di Jawa Timur. Nah, lanjut. Nah, ini adalah lanjut di slide-nya. Nah, ini adalah Rakornasnya kemarin, Bapak dan Ibu, Rakornas Pendidikan Anti Korupsi yang dengan 4 menteri dan pimpinan KPK. Di situ ada rencana aksi implementasinya. Kemudian lanjut. Nah, Kementerian Agama lebih fokus. Jadi setelah Rakornas tersebut, kemudian Kementerian Agama sudah mengeluarkan Kepmen, Keputusan Menteri Agama KMA nomor 184 tahun 2019 waktu itu tentang pedoman implementasi kurikulum pada madrasah. Di sana disebut bahwa pendidikan anti korupsi ini clear sekali, pendidikan anti korupsi dimasukkan ke dalam penguatan pendidikan karakter yang sudah tertuang di dalam KMA 184. Jadi kita membicarakan, Kementerian Agama membicarakan tentang materi di pendidikan karakter yang harus memuat anti korupsi. Kemudian di SE nomor B1368 itu semakin diperjelas bahwa lebih difokuskan lagi untuk implementasi pendidikan anti korupsi di seluruh madrasah di wilayah provinsi, kota, kabupaten di Indonesia. Jadi Kementerian Agama sudah melakukan menurunkan menjadi regulasi-regulasi. Kemudian juga di situ disebut bahwa pendekatan implementasi pendidikan anti korupsi dilakukan dengan cara insersi ke dalam mata pelajaran PPKN. Jadi itu sudah disebut kalau di Kementerian Agama. Artinya yang harus kita lakukan sekarang adalah memastikan bahwa regulasi yang sudah dibuat oleh Kementerian Agama ini implementasinya di lapangan seperti apa. Lanjut mungkin di slide berikutnya. Kalau ini ada contoh regulasi pendidikan anti korupsi di Jawa Timur. Jadi kalau yang tadi pendidikan umum SD, SMP, SMA itu harus membutuhkan regulasi gubernur atau kepala daerah. Tetapi kalau Kementerian Agama cukup dari Kementerian Agama di Jakarta saja. Nah, lanjut. Nah, ini beberapa materi-materi pembelajaran pendidikan karakter yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Intinya kami ingin memastikan bahwa di dalam materi-materi tersebut diharapkan juga memuat pendidikan anti korupsi. Nah, untuk ini kami memang sudah koordinasi juga dengan Dirjen Pendis kemarin dan kita sudah menyampaikan atau melakukan upaya-upaya tindak lanjut untuk memastikan anti korupsi ini masuk ke dalam
materi pembelajaran pendidikan karakter. Nah, kalau kemudian slide berikutnya, kalau kemudian memang belum ada materi anti korupsi, KPK siap support Kementerian Agama dengan memberikan buku-buku atau materi-materi pendidikan anti korupsi yang bisa digunakan oleh panduan untuk guru yang mengampu pendidikan anti korupsi maupun nanti untuk perpustakaan dan bisa juga dipakai untuk memperkaya materi-materi yang sudah ada. Lanjut. Nah, kalau kemudian pendidikan anti korupsi ini regulasinya tadi sudah tersedia, yang harus dilakukan, tahapan yang harus dilakukan untuk mengimplementasikannya jika memang hingga saat ini di level satuan pendidikan belum melakukan implementasi, maka ada beberapa tahapan yang mungkin harus dilakukan, dan ini mungkin memang dominan bisa banyak dilakukan dari Kementerian Agama Pusat, tetapi juga kalau di Kanwil Pendidikan Agama ada wewenang atau istilahnya ada kegiatan yang bisa diturunkan dari pusat. Tahapan-tahapan ini mungkin bisa dilakukan mulai dari menyusun rencana kerja terkait implementasi pendidikan anti korupsi, kemudian mengalokasikan anggaran, sosialisasi dan peningkatan kompetensi kepala madrasah atau guru terkait implementasi di satuan pendidikan. Kemudian Kanwil Kemenak mendata implementasi yang dilakukan oleh madrasah. Jadi selama ini yang kesulitannya adalah kemungkinan besar yang pendidikan karakter itu sudah dijalankan oleh seluruh madrasah atau sebagian madrasah, tetapi kami belum mendapatkan data real implementasinya itu seperti apa. Kemudian kami juga sangat mengharapkan Kementerian Agama melalui Kanwil itu melakukan monitoring, evaluasi dan publikasi implementasi pendidikan anti korupsi. Jadi 5 hal ini bisa dilakukan apabila memang pendidikan anti korupsi belum terimplementasi di satuan pendidikan. Lanjut di slide-nya. Nah, ini data-data implementasi yang dibutuhkan kalau misalnya nanti setelah mengimplementasikan pendidikan anti korupsi, apa saja yang data-data yang harus disupport disampaikan kepada kami adalah terkait dengan bukti-bukti bahwa pendidikan anti korupsi itu sudah dilakukan di sana. Kalau di Kanwil Kemenak ya tentang programnya, program sosialisasi implementasi pendidikan anti korupsi kepada sekolah atau kepada madrasah atau kepada pondok pesantren, kemudian program peningkatan kapasitas atau TOT untuk gurunya, guru pengampu pendidikan anti korupsi. Kalau di satuan pendidikan yang menginformasikan RPP dari mata pelajaran yang diinsersi PAK tersebut, kemudian bukti-bukti lain, foto, video, kegiatan, dan habituasi terkait pendidikan anti korupsi di lingkungan sekolah. Kemudian kalau ada data lain terkait dengan inovasi atau hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan pendidikan anti korupsi juga bisa disampaikan kepada kami. Nah, terkait dengan pendataan tersebut sebenarnya mungkin lanjut slide berikutnya. Terkait pendataan tersebut sebenarnya KPK juga menyediakan laman untuk menginsersi datanya melalui jaga.id. Di sini nanti kami sangat mengharapkan informasi-informasi yang tadi saya sebut disampaikan secara online melalui jaga.id ini. Jadi mempermudah madrasah maupun kantor Kementerian Agama maupun Kanwil untuk memberikan informasi terkait implementasi pendidikan anti korupsi di madrasah. Lanjut. Mungkin langsung di 2 hari yang lalu kami melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama dengan Pak Dirjen Pendidikan Islam. Berikut di sana seluruh seluruh bidang di bawah Dirjen Pendidikan Islam juga ada, BTK, ada madrasah, pendidikan madrasah, ada ponten, ada beberapa bagian di seluruh
Dirjen Pendidikan Islam, ada beberapa hal yang akan ditindaklanjuti dan mungkin nanti juga akan segera disampaikan ke Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur. Yang pertama adalah akan ada pelibatan guru agama dalam pelaksanaan pendidikan anti korupsi di sekolah umum maupun madrasah. Kemudian ini dan jadi bentuknya insersi di pelajaran agama. Nanti kami akan banyak diskusi terkait dengan kontennya dengan Dirjen Pendidikan Islam di Jakarta. Nah, nanti akan ada surat edaran dari Dirjen Pendidikan Islam terkait dengan insersi pendidikan anti korupsi di pelajaran agama ini. Kemudian yang kedua akan dilaksanakan TOT bagi guru yang mengampu pendidikan anti korupsi. TOT nanti bisa ada dua kegiatan atau dua jenis kegiatan. Bisa saja TOT-nya dilakukan oleh Kementerian Agama di Dirjen Pendis dan kami KPK menjadi salah satu narasumber, atau nanti pada saat KPK juga melakukan TOT atau workshop tentang pendidikan anti korupsi dengan peserta guru yang mengampu pendidikan anti korupsi, kami akan informasikan kepada Dirjen Pendidikan Islam di Kementerian Agama maupun Kanwil untuk menyertakan guru-guru atau kepala sekolah pengampu pendidikan anti korupsi. Nah, itu yang kedua. Kemudian terkait dengan data juga menjadi isu yang kami diskusikan kemarin. Data implementasi pendidikan anti korupsi, kita sedang mencari pola pendataannya seperti apa. Yang paling mudah ya tadi memasukkan data ke laman jaga.id. Kemudian KMA 183 dan 184 saat ini di Dirjen Pendidikan Islam sedang menata ulang pendidikan agama dan pendidikan bahasa Arab yang akan memasukkan konten moderasi beragama termasuk pendidikan anti korupsi. Rencananya mungkin di semester di tahun ajaran baru besok itu sudah bisa diimplementasikan. Nah, ini juga kita sedang koordinasi terkait dengan konten anti. Kemudian yang pada mata pelajaran PPKN kemarin dilaporkan sudah berjalan, namun pada di 2021 untuk menguatkan guru-guru memasukkan pendidikan moderasi karakter dan anti korupsi sedang disusun buku panduan teknis atau modul pendamping. Ada 4 kalau nggak salah modul pendamping yang sedang disusun oleh Dirjen Pendidikan Islam, dan ini nanti juga di sana ada konten anti korupsi dan ditargetkan juga terbit pada semester ini. Kemudian sedang disusun SK Dirjen untuk kegiatan Duta Harmoni hebat bermartabat berprestasi moderasi anti korupsi. Itu nanti akan bentuknya kayak lomba gitu, duta. Jadi masing-masing sekolah menyampaikan duta harmoninya gitu. Jadi yang bersangkutan harus bisa mencerminkan itu tadi moderasi, hebat bermartabat, moderasi, dan ada anti korupsi. Nah, pesantren juga kemarin ingin dilibatkan dalam pelaksanaan pendidikan anti korupsi karena di pesantren sebenarnya terdapat 8 nilai yang secara substansi sudah memiliki konten anti korupsi. Ini mungkin yang nanti akan secara serius mulai digarap dengan beberapa program yang relevan. Mungkin itu Bapak dan Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Intinya mungkin Pak nanti terutama bagian madrasah Pak bisa menyampaikan kepada kami supaya kami memiliki gambaran sebenarnya implementasi pendidikan anti korupsi di Jawa Timur itu seperti apa, dan bagaimana kami gitu di KPK bisa mendapatkan data-data terkait implementasi tersebut. Data-data itu sangat kami butuhkan dalam rangka kami mencoba melakukan evaluasi dari program yang sudah berjalan, sehingga jika ada sesuatu yang bisa ditingkatkan kualitasnya dan jika ada masalah kita bisa segera mengatasi dan juga meningkatkan kualitas tadi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika dari penyampaian kami ada yang kurang berkenan atau ada kesalahan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan pada Ibu Aida beberapa informasi terkait dengan implementasi
implementasi atau program implementasi, termasuk kegiatan monitoring dalam pelaksanaan pendidikan anti korupsi di madrasah. Bapak yang saya hormati, kita sepakat dalam menangani masalah korupsi, mencegah itu adalah lebih baik daripada menindak. Kegiatan pencegahan yang paling efektif itu adalah melalui pendidikan, yakni dengan menanamkan nilai-nilai kesadaran untuk anti korupsi dan tentunya dengan keteladanan. Jadi tidak hanya dengan kesadaran tapi keteladanan dari para pendidik kita. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk selanjutnya mungkin kami informasikan. Jadi pendidikan di madrasah ini akan sangat mendukung sekali terhadap implementasi dari pendidikan anti korupsi ini. Karena sebenarnya ada atau tidak program-program anti korupsi, anti narkoba, anti terorisme itu adalah bagian dari ajaran yang harus kita kembangkan di madrasah, yaitu dengan ajaran adanya ajaran dari Raden Rahmat kalau tidak salah itu molimo. Jadi main, maling, minum, madon, madat. Jadi main ini adalah salah satunya maling ya, maling ini adalah satunya bentuk korupsi dan itu sebenarnya sudah ada sejak dulu, cuma dengan adanya diformalkan dalam bentuk pendidikan anti korupsi, kami akan sangat berterima kasih sekali. Sehingga di madrasah intinya siap untuk mendukung terhadap itu, sehingga kami ada pendidikan anti korupsi. Memang di tahun 2018 kalau tidak salah kami pernah dihadiri dari KPK Pusat dan baru itu sifatnya menginformasikan bagaimana kalau KPK bekerjasama dengan pendidikan madrasah untuk melaksanakan pendidikan anti korupsi ini ya. Kami intinya menyambut dengan baik dan alhamdulillah hari ini langsung dimonitoring gitu ya. Kemudian kedua kami juga bekerjasama dengan anti narkoba, pendidikan anti narkoba di Jawa Timur dari tim anti narkoba, dan ini sudah mensosialisasikan di beberapa kabupaten kota. Ingat saya seperti itu tahun 2018. Salah satunya ada di Kabupaten Sidoarjo, ini juga sudah pernah kita sosialisasikan. Kemudian di Kota Surabaya juga kita sosialisasikan ya. Kemudian termasuk untuk mengantisipasi itu adalah adanya pendidikan anti terorisme. Nah, ini dengan mengembangkan penguatan moderasi beragama. Sekarang sudah ada instruktur pembelajaran moderasi beragama. Nah, untuk Kanwil khususnya bidang pendidikan madrasah yang sudah pernah kami lakukan yaitu adanya sosialisasi tapi belum menyeluruh di kabupaten kota. Kemudian terkait dengan pendidikan anti korupsi ini. Kemudian yang kedua melalui surat edaran, yaitu untuk menghimbau kepada seluruh guru untuk menyusun RPP tentang anti korupsi. Nah, tentang anti korupsi artinya, dan ini tidak hanya melulu pada salah satu guru atau guru PPKN saja, tapi di Kementerian Agama khususnya pendidikan madrasah ini tentunya semua nilai-nilai ajaran Islam, termasuk di dalamnya ada anti narkoba, anti korupsi dan anti terorisme, itu harus diintegrasikan pada seluruh mata pelajaran, bukan hanya tanggung jawab guru agama, bukan hanya tanggung jawab guru PPKN saja, tetapi seluruh guru mata pelajaran ini hendaknya mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajarannya. Nah, sehingga setiap mata pelajaran tentunya ada KIKD, kompetensi inti dan kompetensi dasar mana yang kira-kira bisa untuk dimasuki pendidikan anti korupsi, maka di situ harus dibuat, diimplementasikan. Itu dari sisi surat edaran pernah kami buat di tahun 2018 insya Allah. Kemudian itu dalam bentuk intra ya, dalam kegiatan intra, sehingga guru mengimplementasikan dengan membuat RPP yang berbasis anti korupsi, RPP berbasis anti narkoba, RPP berbasis anti teroris. Kemudian di kegiatan ekstra sudah diimplementasikan beberapa madrasah
yaitu dengan adanya kantin kejujuran, misalkan seperti itu. Nah, ini ada di beberapa madrasah sudah menerapkan bentuk kantin kejujuran ini sebagai implementasi dari pendidikan anti korupsi. Cuma setelah itu kami ya karena memang apa ya mungkin tidak ada monitoring dan sebagainya, tetapi penekanan terhadap penyusunan RPP, terhadap implementasi mengintegrasikan seluruh nilai-nilai ajaran Islam dalam seluruh mata pelajaran, tidak peduli tadi dicontohkan oleh Pak Kakanwil, mungkin guru matematika harus bisa memilih mana tema-tema yang bisa dibuat RPP-nya dalam bentuk anti narkoba atau anti teroris atau anti korupsi itu. Jadi itu saya kira yang bisa kami informasikan, dan mungkin dengan ini ke depan yang kedua dengan adanya kurikulum PMA, KMA 183 dan 184 ini sebenarnya memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan, guru untuk mengimplementasikan nilai-nilai ajaran Islam tadi di dalam kurikulum yang ada. Dan ini sudah dimulai sejak masuk pandemi, Bu. Jadi dengan adanya pandemi, dengan kurikulum ini kita tidak kaku, justru madrasah bisa lebih leluasa, secara luas untuk mengimplementasikan. Karena kita tidak ditarget, apa istilahnya, harus sekian jam, tapi karena kondisi pandemi tentunya lebih lentur. Tentunya dengan memilih materi-materi esensial, sedangkan materi-materi yang dikembangkan itu bisa mungkin dipelajari oleh siswa sendiri dengan bantuan orang tua atau masyarakat. Materi esensial itulah yang termasuk nilai-nilai narkoba ini, anti korupsi ini. Itu mungkin yang bisa kami tambahkan informasi terkait dengan gambaran implementasi tentang pendidikan anti korupsi di pendidikan madrasah. Mungkin ada tambahan dari Pak Kabid Pais maupun Kabid PD Ponten, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari bidang PAIS, Ibu. Tugas kami, kalau beliau Pak Kabid Penma itu lembaga madrasah, sehingga semua kewenangan yang ada di madrasah ada di beliau. Tapi kami berada di bidang PAIS, pendidikan agama Islam yang ada di sekolah-sekolah. Jadi dari TK, SD, SMP sampai ke SMA, SMK. Perlu kami sampaikan, walaupun tadi sudah disiapkan juga untuk penerapan PAK ini bagi lembaga pendidikan agama Islam, tentu yang ada di sekolah tadi, kami hanya berharap bahwa penekanannya nanti tolong juga disampaikan ke lembaga dinas pendidikan atau kepada sekolah-sekolah. Karena wilayah kami sangat terbatas, PAI yang ada di lembaga pendidikan, yang ada di sekolah itu jamnya sangat terbatas, sehingga kalau tidak diintegrasikan seperti yang disampaikan di madrasah dengan mata pelajaran yang lain, nah ini kita tentu sangat terbatas dengan waktu yang disediakan. Harapan kami sehingga kami bisa bekerja sama dengan guru mata pelajaran yang lain, utamanya kepada kepala sekolah yang punya otoritas kewenangan yang lebih, nanti bisa bersama-sama dengan kami yang ada di guru-guru kami yang ada di pendidikan guru agama Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kami juga berharap keterlibatan guru-guru nanti, khususnya guru agama, agar juga mendapatkan materi ataupun kurikulum yang tadi juga sudah disiapkan melalui KPK. Tentu syukur-syukur kalau ada semacam bintek atau workshop khusus guru-guru kami, sehingga guru-guru kami nanti akan lebih mudah menerapkan kepada putra-putrinya yang beragama Muslim. Walaupun ini juga tentu anak didik kita yang beragama non-Muslim juga berada di wilayah Kementerian Agama, Ibu.
Saya kira itu sekedar informasi karena kami memang belum banyak melangkah dan tadi masih disiapkan kalau saya baca di simpulan tadi dan termasuk pondok pesantren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang dari KPK yang saya hormati, Pak Kabid Penma, Kabid Pais beserta seluruh jajarannya yang berbahagia. Pada intinya yang kami sampaikan tidak banyak karena dalam pesantren itu sendiri sebagaimana paparan yang ada itu akan dilibatkan. Jadi baru tahap akan dilibatkan sehingga tidak ada yang saya sampaikan, namun kami harapan saya yang kedua bahwa kami ini punya di pondok pesantren ada lembaga formal yang di dalam pondok pesantren. Jadi sekitar kalau saya lihat itu kesetaraannya saja ada 390 lembaga, kemudian muadalah ada 39, PDF-nya Mahat Ali-nya 21. Nah, lembaga-lembaga ini harapan saya ada kurikulum tersendiri, walaupun ada atau kurikulum dari Penma yang dimasukkan di lembaga-lembaga itu. Kalau pondok pesantrennya memang ribuan, 5.300 sekian, jadi ada 5.300. Namun yang formal-formal itu sekitar 400. Nah, itulah yang menjadi harapan kita ke depan kalau memang pondok pesantren diikutkan dalam pendidikan karakter ini supaya anak-anak kita mempunyai jiwa yang sama sebagaimana apa yang disampaikan oleh KPK itu dalam rangka pendidikan anti korupsi. Dari awal anak-anak kita, santri-santri kita ini sudah siap untuk menghadapi itu. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mungkin kami kembalikan ke Ibu, mungkin sekedar tambahan mungkin dengan seizin Pak Kabid Pais dan Kabid Konfren. Jadi memang tusi dari kepala bidang pendidikan agama Islam itu adalah untuk membina guru-gurunya, membina SDM, tapi tidak ikut memiliki lembaganya kalau di sekolah. Jadi mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK. Itu adalah kewajiban dari PAIS itu membina guru dari sisi substansi atau materi. Cuma permasalahannya Bu, SDM yang ada di sana, di guru-guru kita itu mungkin hanya tinggal 50% dari kebutuhan yang ada. Ini permasalahan mungkin di PAIS, bahkan tidak sampai, karena banyak yang sudah pensiun tapi tidak mengangkat guru agama. Dan karena otonomi daerah, sehingga banyak pendidikan di sekolah, baik SD, SMP, SMA, itu kadang-kadang mengangkat guru yang bukan background guru agama, mohon maaf. Untuk pemenuhan, dan ini yang mengkhawatirkan dari sisi penguasaan materi. Lah itulah mungkin sekaligus curhat barangkali untuk membantu dari teman-teman memenuhi pendidikan karakter, pendidikan anti korupsi di sekolah. Karena kadang-kadang untuk memenuhi jam guru olahraga kadang-kadang disuruh ngajar agama. Maaf ya, itu yang ada. Kemudian yang kedua dari PD Pontren. Jadi kami yang ada di pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan, ini memang kadang-kadang ada program pemerintah yang dapat menimbulkan korupsi dan itu seringkali tidak melibatkan lembaga PD Pontren, mohon maaf. Contoh bantuan yang hadir di pesantren, padahal yang punya lembaga itu adalah PD Pontren, tapi seringkali program-program seperti itu tidak diliwati. Contoh yang barusan kemarin ada apa itu bantuan BUP kalau tidak salah, itu langsung dari tidak tahu itu apa, dari DPR, ada dari lembaga apa belum tahu, tapi kami tidak diliwati, tidak itu, padahal kita punya data base tentang madrasah atau tentang pesantren dan itu ada izin operasionalnya. Nah, sehingga kadang-kadang sasaran itu tidak tepat. Kadang-kadang mereka yang tidak punya izin, yang tidak terdapat di PD Pontren justru dapat, dan itulah hanya menimbulkan korupsi atau kebocoran-kebocoran uang negara. Itu yang terjadi. Dan saat ini mungkin karena kebetulan kami juga punya lembaga pesantren selaku pengurus lah.
ada program pembangunan gedung itu dari ketenagaan kalau tidak salah, tenaga kerjaan, PUPR ya. Itu ternyata tidak, saya tanya Pak Kabit ini tidak, sehingga ini sempat kami ditanya oleh supervisor lain, ini benar atau tidak? Benar ada, cuma itu langsung dari sana. Setelah kami konfirmasi, kenapa kok enggak melewatkan Kemenak, itu katanya untuk menghindari atau memperpendek birokrasi. Padahal data base atau data pesantren itu yang punya Kemenak. Itulah. Dan ini kondisi-kondisi mungkin untuk menambahkan beberapa informasi dari Pais dan Pontren. Seperti itu Bu, barangkali mungkin untuk tanggapan. Baik, saya menanggapi dulu tadi yang disampaikan Pak. Terima kasih Pak Kabit Madrasah dari program yang tadi disampaikan. Sepertinya sudah menuju ke implementasinya sudah cukup terlihat karena sosialisasi sudah dilakukan. Kemudian sudah membuat surat edaran menyusun RPP yang berbasis anti korupsi ya tadi. Kemudian di ekstra juga sudah ada kantin kejujuran. Artinya program ini pada dasarnya kalau di Jawa Timur sudah berjalan dan sudah kalau seperti ini sepertinya juga seluruh madrasah mungkin juga sudah aware terhadap program ini gitu yang saya harapkan begitu karena kemarin kami dari beberapa daerah masih banyak yang kanwil saja mungkin belum familiar terhadap program ini karena kelewat gitu mungkin ganti kakanwilnya kemudian kabitnya juga ganti sehingga tidak terekam bahwa di akhir sudah ada apa tadi KMA 183 dan 184 itu mungkin tidak terekam gitu di Kanwil yang baru. Nah ini apresiasi karena di Jawa Timur sepertinya ini sudah berjalan dan yang penting tadi Pak dari situ mungkin lebih kepada yang dipentingkan sekarang adalah pengayaan materinya ya mungkin ya nanti bisa disupport oleh KPK modul-modulnya. Kemudian peningkatan kapasitas dari gurunya atau dari pengajarnya. Jadi itu mungkin nanti yang akan disupport oleh KPK maupun oleh Kementerian Agama. Karena kemarin kami juga sudah mulai mendiskusikan beberapa kegiatan terkait dengan peningkatan kapasitas ini. Kemudian di Kabit Pais Pak, benar nanti jadi memang dari diskusi kita dengan beberapa kanwil kemarin semuanya sepakat menginginkan bahwa di mata pelajaran agama ini insersi pendidikan anti korupsi pasti cukup efektif karena di situ guru-guru agamanya itu juga mengampu di sekolah umum juga walaupun tadi hambatannya kemudian bahwa sekolahnya milik pihak lain tetapi gurunya di guru agama di bawah Kementerian Agama. Tetapi tadi informasinya menarik juga ternyata tinggal 50% malahan yang di bawah Kementerian Agama. Yang lain mungkin jangan-jangan di bawah di Dinas Pendidikan di bawah Pemda. Nah, tapi ini pentingnya pertanyaan dari saya. Apakah guru agama yang diangkat oleh Pemda tersebut ada persatuan guru agamanya ikut Kementerian Agama enggak, Pak? Tetap berarti sering juga melakukan meeting-meetingnya di ya benar berarti iya okay. Iya berarti pada saat nanti mungkin kami akan melakukan pengayaan atau pemberdayaan atau peningkatan kapasitas guru-guru agama ini kami harus mengundang juga sekaligus dari guru agama di bawah Kementerian Agama dan juga di bawah Pemda. Tetapi kalaupun suratnya kita lewatkan di GTK yang pusat Pak, masih bisa kan nyampe ke guru-guru agama yang di bawah Pemda itu? Kalau se-Indonesia gitu misalnya. Apa? Pak siapa ya kalau di direktur oh ya melalui Direktorat Pais bisa ya Pak ya? Jadi maksudnya jangan kelewat sekolahnya juga. Ya. Karena di dinas, karena gini,
Ya nanti kita lihat mekanismenya yang paling mudah seperti apa, karena bayangan saya kalau dinas itu berarti kan berapa dinas gitu kan. Jadi setiap peserta yang akan ini kan dinas itu di bawah kabupaten kota kan. Jadi nanti kita levelnya bayangan saya sih kalau misalnya bisa dari Kementerian Agama saja surat itu kita akan lebih mudah. Tapi nanti kami diskusikan lagi lah teknis, yang penting intinya guru-guru itu ikut gitu, guru-guru yang di bawah dinas pendidikan pun ikut dilakukan apa tadi peningkatan kapasitas. Itu kemudian Kabid Pontren Pak, saya data Pak, jadi ada lembaga formal di bawah pondok pesantren yang sebenarnya juga bisa berpeluang diikutkan atau diinsersikan pendidikan anti korupsi karena ada kurikulum di sana ya, pendidikan karakter. Nah ini masukan buat kami untuk memperluas apa tadi, memperluas cakupan dari pendidikan anti korupsi tidak hanya di pendidikan formal di bawah madrasah. Dan ini menarik juga karena jumlahnya juga cukup signifikan, ada hampir 400 ya Pak ya tadi ya. Dari berapa Pak total 470 dari total pesantren dari 5.000 ya. 5.300-an. Baik, ini menjadi ini seperti contohnya misalnya pendidikan apa Pak contohnya yang as-salam gitu-gitu ya, yang apa maaf. Oke, itu terdaftar gitu ya Pak ya di Kementerian Agama. Oke. Oke, formalnya terdaftar. Baik, mungkin itu tanggapan dari saya. Ada yang terlewat ya Pak? Oke ya, terima kasih banyak. Apakah mau dibuka kesempatan untuk yang daring atau seperti apa? Silakan Pak waktunya. Soalnya. Mungkin ada masukan. Tolong mungkin yang saat mengikuti secara virtual, barangkali ada yang ingin disampaikan, kami berikan kesempatan 1 atau 2 orang, mungkin dengan membuka mute-nya. Ada? Baik, kalau tidak ada pertanyaan dari audien yang mengikuti secara virtual dan mungkin tidak ada tambahan lagi dari hadir di sini, maka pertemuan kegiatan penyampaian program implementasi pendidikan anti korupsi pada pagi atau hingga siang ini kami anggap cukup, dan marilah kita tutup bersama kegiatan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas shiratal mustaqim. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan plakat dari KPK ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Mohon Pak Kabid PD Pontren. Wakili.